Iya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk pagi hari ini Tuhan. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kekuatan Tuhan untuk datang beribadah dan berbakti pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang pakai hamba Tuhan sebagai alat di tangan-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Sekali lagi Engkau yang sertai pemberitaan firman ini. Biarlah setiap kami Tuhan boleh pulang dengan hati yang penuh dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Iya. Gak berasa ya, udah tanggal 27 Desember. Ya, kita sudah di penghujung. Kita sudah melewati banjir di Januari, Covid ya. Tapi Tuhan tetap sertai, kita semua tetap bisa hadir di pagi hari ini memuji memuliakan Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah. Amin. Oke, kita langsung aja buka Alkitab kita ke Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, kita akan bahas dari ayat yang 8 sampai yang ke 20 pada pagi hari ini. Lukas pasal yang kedua, ayat yang 8 sampai yang ke 20. Mungkin supaya kita tahu ceritanya dulu, kita baca ya pelan-pelan ayat 8 sampai 20. Oke, mungkin yang genap kaum pria, yang ganjil kaum wanita. Oke, udah dapat semua? Oke, kita baca ya. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Tuhan, memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mau kita semua membayangkan bahwa kita ini adalah gembala. Seorang gembala yang sedang menjaga kawanan domba di malam hari, ya. Kita bayangkan aja diri kita sebagai seorang gembala yang sedang menjaga kawanan domba di malam hari. Ya, di sini dikatakan di ayat 8 bahwa ada kawanan gembala-gembala. Ngapain mereka jagain domba waktu malam? Kira-kira ngapain? Karena waktu malam hari di zaman dulu ya, itu ya jelas domba hanya dilindungi dengan sebuah pagar, betul ya? Pagar aja gitu, atau enggak ya pagar lah, pagar kayu gitu. Nah, karena itu sangat rawan atau riskan akan adanya pencuri. Itu bisa jadi satu. Yang kedua, bisa jadi juga ada binatang buas.
yang bisa jadi kalau tidak dijagai itu domba-domba akan dimakan habis. Karena itu kenapa para gembala berjaga-jaga pada malam. Jadi saya kira ini ada shift malam, ada shift pagi mungkin ya. Nah, ini kebetulan yang shift malam gitu. Mereka sedang mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Ya. Jadi ini sedang keseharian sehari-hari biasa, tapi mereka sedang mengerjakan yang sudah menjadi tanggung jawab mereka. Kalau ada satu yang pada hari itu merasa, aduh males ya hari ini kerja, tidur aja ah. Wah, kelewatan tuh, nggak ketemu malaikat, betul ya? Tapi di saat itu, di malam hari ini, orang-orang yang gembala-gembala yang tanggung jawab, yang tetap bekerja, nah mereka bisa mengalami semua kejadian yang kita barusan baca itu. Ya, itu ayat 8. Kemudian ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Bapak Ibu, tadi saya bilang gak bayangkan kita seorang gembala. Dan bayangkan kita hidup di zaman itu di saat gak ada listrik. Ya, gelap ya, malam ya. Walaupun mungkin ada cahaya bintang, cahaya bulan gitu ya. Tapi tetap aja gelap. Gak terlalu terang lah. Paling mereka pakai apa namanya tuh lampu-lampu minyak mungkin ya. Tapi tetap nggak gitu terang. Tapi ternyata katanya tiba-tiba berdirilah di dekat mereka ya seorang malaikat Tuhan. Jadi di saat mereka mengerjakan tanggung jawab mereka dalam kesibukan mereka, tiba-tiba ada malaikat muncul. Ada malaikat muncul dan mereka jelas sangat ketakutan. Ya Bapak Ibu, bayangkan kita sebagai gembala dan kemudian ada malaikat yang muncul. Nah, ini saya ibaratkan bahwa kita sebagai manusia itu Allah memilih dirinya untuk datang ke dunia ini. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah tanggung jawab yang kita harus kerjakan, Allah yang pilih dirinya untuk hadir di dalam diri kita. Jadi bayangkan kita sebagai gembala yang Tuhan hadir di dalam hidup kita, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tetapi Tuhan hadir di dalam diri kita. Itu seperti malaikat hadir kepada gembala-gembala ini. Itu semua karena kasih karunia dan anugerah. Nah, kita lihat apa yang malaikat lakukan di situ. Ayat 10 sampai 14. Saya langsung baca aja ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah, ini yang menjadi tema Natal kita juga ya katanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu apa? Bethlehem. Kita tahu, kota Daud itu Bethlehem. Ayat 12. "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya ya." Bapak Ibu, yang dilakukan malaikat ini adalah memberitakan kabar sukacita. Memberitakan kabar sukacita. Inilah inti daripada keselamatan itu sebenarnya. Nah, jadi bayangkan kita menjadi gembala-gembala ini, kemudian kita mendengarkan sebuah khotbah tentang adanya seorang juru selamat, atau kita sebagai gembala-gembala kita mendengarkan sebuah pesan dari orang-orang terdekat kita atau siapapun itu tentang berita keselamatan. Bapak Ibu, saya tadi iseng-iseng berpikir ya, kita udah di penghujung tahun. 1 tahun ada berapa minggu Bapak Ibu? 52 ya, 52 seperempat ya sebenarnya kalau mau tepat gitu kan, 52. Nah, saya hitung-hitung saya sudah berapa lama menjadi orang Kristen. Anggaplah saya mulai mengerti di umur ya kurang lebih 20 tahun saya sudah menjadi Kristen. Saya sudah mengenal Kristus. Dalam 1 tahun 52 kali mendengarkan firman Tuhan. Dalam 10 tahun 520 kali
Itu dalam catatan saya datang seminggu sekali. Ya, belum ditambah misalkan ada muse beritakan firman di hari Rabu malam, atau enggak Pak, nanti ada komisi pemuda lah, nanti ada komisi pria, wanita, ya. Begitu banyak khotbah yang didengarkan. Kalau Bapak Ibu ada yang sudah 40 tahun, ya kalian aja itu 520 kali 4, udah 2000 lebih. Ya kalian aja. Dan saya merasa ini adalah berita Natal atau berita firman Tuhan yang kita sudah tahu. Oh ya, gembala dapat didatengin malaikat, dikasih firman Tuhan. Kemudian apa yang menjadi respon kita? Ini adalah gembala-gembala yang pertama kali mendengarkan berita tentang keselamatan. Dan dengan jelas malaikat menyatakan di ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dari tadi perhatikan dari ayat 9 dan sampai 14 saya bacakan, ada nggak perintah dari malaikat kepada gembala-gembala untuk pergi ke Bethlehem? Ada nggak perintah? Malaikatnya bilang pergi sekarang. Ada nggak? Coba dicek lagi. Coba dicek lagi. Bapak Ibu, tidak ada. Malaikat-malaikat ini hanya menyampaikan kabar sukacita. Kemudian apa yang dilakukan gembala-gembala? Perhatikan ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, di saat mendengarkan firman Tuhan, kita harus ada keputusan. Kita mau ikut, kita nggak mau ikut. Kita mau nggak peduli, kita mau peduli. Dan pada pagi hari ini kita belajar dari gembala-gembala yang notabene adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang bukan secara sosial status itu tinggi, tetapi mereka waktu mendengarkan firman itu peka. Mereka langsung bilang, wah, kabar sukacita ini. Ada juru selamat bagiku, ada juru selamat, ada Tuhan bagiku yang lahir hari ini. Ayo, gimana yang lain? Mereka langsung berdiskusi, kemudian mereka langsung putuskan, ayo jalan sekarang. Ada sebuah keputusan, Bapak Ibu. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, adakah keputusan? Karena kita pagi hari ini datang ke tempat ini bukan hanya untuk saya menyampaikan firman, Bapak Ibu mendengarkan firman kemudian kita pulang. Enggak. Kalau tidak ada keputusan yang kita ambil, untuk apa kita dengerin? Karena itu marilah kita belajar dari gembala-gembala ini. Pertama kali mereka mendengarkan firman, mereka langsung putuskan, ayo kita pergi. Sama seperti kita mendengarkan berita keselamatan, kita harus putuskan, Bapak Ibu, apakah Yesus benar sebagai juru selamat diri kita? Mungkin kita udah dengerin berita Natal bertahun-tahun, tetapi udah ambil keputusan belum? Untuk benar-benar Yesus adalah juru selamat bagi diriku. Itu ada nggak keputusan itu? Nah, ini gembala-gembala mereka ambil keputusan. Mereka terima, mereka nggak cuma dengar malaikat ngomong kayak gitu terus kayak, wah, beritanya bagus ya, mantap deh, oke, ya udah, yuk lanjut lagi jaga domba. Tidak. Mereka langsung berdiskusi dan mereka ambil keputusan, Bapak Ibu. Dan keputusan yang mereka ambil, mereka untuk percaya, itu membuat mereka ambil keputusan untuk bertindak. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi di saat mendengarkan firman, kita pilih dulu, percaya, nggak percaya. Di saat percaya, maka kita akan ada sebuah action yang kita lakukan. Kalau kita nggak percaya, jelas kita akan masa bodoh. Ya udahlah, itu hanya salah satu khotbah lagi. Tahun 2020, cek. Tapi nggak ada keputusan yang kita ambil. Tapi nggak ada perubahan yang kita mau lakukan. Gitu-gitu aja. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bapak Ibu, saya udah bilang 10 tahun aja Bapak Ibu udah percaya Tuhan. Itu artinya minimal menurut saya ya,
500 khotbah udah disampaikan. 500 Bapak Ibu. Kalau les Inggris kalau les-lesan ya 500 les Inggris atau enggak les bahasa Rusia lah, itu pasti jadi jago. 500 jam. Tapi kenapa kita umat-umat orang Kristen mendengarkan firman begitu banyak, tetapi kelakuan kita masih begitu-begitu aja? Ini saya ngomong kayak gini bukan saya paling benar. Saya sendiri renungkan, saya sendiri juga introspeksi diri. Kita semua gagal Bapak Ibu. Ini udah di penghujung tahun 2020. Masa depan yang kita hadapi itu kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat benar-benar deh. Ya walaupun virus, ada vaksin apa segala macam, kita lihat berita kan ya. Negara-negara lain ada yang lockdown lagi segala macam. Ya kita juga bingung. Karena itu kita harus menjalani hidup ini dengan keseriusan yang lebih. Jangan cuma kita datang, kita di sini sedang mempertaruhkan kesehatan kita loh. Ya. Setiap kali kita datang ke gereja kita mempertaruhkan kesehatan kita. Jadi untuk apa kalau kita pulang cuman ya udah dengar firman nggak lakukan? Jangan sampai. Di sini gembala setelah mereka dengar, mereka langsung putuskan untuk berangkat. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak Ibu, gembala itu, untuk seorang gembala, apa yang paling berharga buat seorang gembala? Apa? Apa Bapak Ibu yang paling berharga buat seorang gembala? Domba-dombanya, betul ya? Domba-dombanya, betul ya? Ini Bapak Ibu, mereka lagi ngapain? Tugas ronda. Mereka ngapain? Cepat-cepat berangkat. Mereka tinggalkan itu domba-domba yang paling berharga buat mereka. Karena apa? Karena dia tahu saya butuh juru selamat. Saya mau juru selamat. Karena itu apa yang paling berharga buat mereka, mereka tinggalkan. Mereka udah gak pikirin lagi, aduh kalau saya tinggalin nanti ini domba-domba saya atau uang saya nih habis nih diambil pencuri, habis nih dimakan binatang buas. Kalau gitu gini deh, kamu berangkat, saya tinggal aja. Kalau ada gembala yang lebih cinta sama apa yang dia sayangi, di malam hari itu dia gak ketemu dengan juru selamat. Bapak Ibu, di saat ada kita ambil keputusan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, artinya kita harus lepaskan yang paling berharga bagi kita. Yesus nggak minta kita untuk benci orang, bukan. Tetapi Yesus minta dialah yang paling berharga bagi kita. Dan kita bisa melihat itu nggak? Bahwa di hari Natal ini, di penghujung tahun ini, yang terpenting, yang paling berharga bagi diri kita adalah Yesus itu sendiri. Gembala-gembala sekali lagi, di saat mereka mendengarkan firman, mereka percaya dan mereka tinggalkan semua. Mereka ambil resiko karena mereka tahu juru selamat itu lebih berharga daripada uang-uangku, daripada domba-dombaku. Mereka cepat-cepat. Mereka nggak hitung-hitung dulu, ambil kalkulator dulu. Kalau saya berangkat ini ruginya berapa nih? Kalau ini domba-domba sampai dimakan nih, satu ekornya berapa nih? Enggak Bapak Ibu, mereka cepat-cepat mereka berangkat. Kemudian ayat 17 apa? Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ini Bapak Ibu, setelah menerima firman, mereka percaya firman, mereka melakukan apa yang diminta oleh firman, yaitu apa? Bahkan di sini sebenarnya nggak diminta, tapi dia langsung secara otomatis memberitakan tentang kasih, kabar kasih sukacita itu. Bapak Ibu, di saat kita menjadi anak Tuhan, harusnya itu membuat kita begitu sukacita
dan sulit untuk menahan diri untuk nggak kasih tahu siapa-siapa. Sulit untuk kita menahan diri untuk tidak kasih tahu orang lain, hari ini ada Tuhan loh yang lahir. Bapak Ibu, kalau pagi hari ini Bapak Ibu tiba-tiba dapat door prize, ikutan undian, dapat 10 miliar. Kira-kira bisa diem-diem dong? Pulang santai-santai aja, diam aja? Gak mungkin, semuanya pasti, tahu gak sih, gila, gua hoki banget loh, aku beruntung banget, barusan dapat undian 10 miliar. Wah, aku mau beli ini, aku mau beli itu. Kita akan sangat sukacita, dan kita mungkin gak sulit bagi kita untuk menahan diri, gak kasih tahu siapa-siapa. Dan inilah yang terjadi kepada para gembala. Di saat mereka dengar firman sukacita, mereka percaya sungguh-sungguh, mereka melihat, wah, meluaplah sukacita para gembala. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan di sini? Mereka bersaksi. Mereka menjadi saksi Tuhan. Yang tadinya hanyalah seorang gembala, sekarang mereka adalah saksi-saksi Tuhan. Mereka nggak peduli, mereka bilang apa? Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran. Di sini ada sebuah implikasi bahwa banyak orang yang mendengarkan gembala itu terus kemudian mereka skeptis, kayak mereka kurang percaya, heran, masa sih? Ini gembala-gembala kelamaan nih jagain domba, sampai-sampai halusinasi nih malam-malam. Ini gembala-gembala nggak mungkin lah ada malaikat. Ini kan bayi biasa. Ini kayaknya halusinasi nih, nggak masuk akal. Nggak mungkin gembala-gembala ini yang dikatakan itu benar. Orang-orang bingung. Sama seperti di saat kita bersaksi, Bapak Ibu. Jikalau kita sudah putuskan menjadi anak Tuhan, dan kita tiba-tiba kita bersaksi sama tetangga kita, atau enggak orang kantor kita, terus orangnya heran. Bro, kamu ngomong apa sih? Dan itu wajar, Bapak Ibu. Belum tentu di saat kita bersaksi itu semua orang akan terima. Belum tentu di saat kita bersaksi itu semua orang akan, wah, benar-benar Yesus adalah juru selamatku juga, hari ini juga, ayo kita ke gereja. Enggak. Kamu akan ditolak. Kamu akan dibilang, apa sih? Berlebihan lah. Inilah yang dialami oleh para gembala. Orang-orang akan melihat kamu aneh di saat engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Apalagi di tahun 2020 ini, di mana zaman begitu menggembar-gemborkan tentang apa? Tidak ada Tuhan, yang ada hanya ilmu pengetahuan. Science. Saya yakin di Indonesia sih nggak boleh aja kita di KTP agamanya kosong. Betul ya? Tapi saya yakin tahun 2020 atau tahun-tahun depan kalau seandainya pemerintah boleh bilang, oke, KTP sekarang agamanya nggak apa-apa, nggak usah tulis. Saya yakin akan banyak yang nggak tulis. Lebih banyak orang yang nggak percaya Tuhan sekarang. Jadi di sini respon orang itu belum tentu baik, Bapak Ibu. Di saat kita sampaikan firman, di saat kita bersaksi. Tapi itu nggak masalah. Karena apa? Ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bapak Ibu percayalah, di saat firman ditaburkan, di saat firman diberitakan, mungkin dari 50 orang setidak-tidaknya ada satu. Dan satu orang itu adalah, ya itu juga bukan tugas kita. Itu bisa menguatkan dia, itu bisa menghibur dia, dan lebih-lebih lagi itu bisa membawa dia ke jalan kebenaran. Karena itu Bapak Ibu jangan jemu-jemu bersaksi bagi Tuhan.
Bersaksi memuliakan Tuhan itu bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, bukan hanya tugas majelis-majelis, bukan hanya tugas pengurus-pengurus, tetapi tugas kita semua tanpa terkecuali. Kita bersaksi itu bukan di gereja, Bapak Ibu. Kita bersaksi itu di dalam kehidupan kita. Di saat kita ke pasar, di saat mobil kita ketabrak orang, itu kesempatan kita bersaksi. Di saat di kantor kita digosipin orang, itu kesempatan kita bersaksi. Sebagai anak Tuhan, saya gimana? Kalau apa yang kita lakukan sama seperti orang yang tidak kenal Tuhan, maka kesaksian kita itu sudah gagal. Tapi kalau apa yang kita lakukan itu berbeda, kita bisa tunjukkan ada hal yang berbeda dari anak Tuhan, itu kesaksian kita berhasil. Mungkin orang lihat, ih kamu mah idealis sekali. Mungkin orang akan nilai kita, terlalu sok suci. Tapi Bapak Ibu percayalah, tidak ada yang sia-sia di saat firman itu ditaburkan. Karena itu jangan sampai kita lelah-lelahnya bersaksi. Karena berita yang kita sampaikan itu berdasarkan sukacita. Tuhan sudah datang. Tuhan sudah datang lahir dan Dia mati untuk kita. Itu adalah berita sukacita yang luar biasa. Karena itu biarlah hari Natal ini kita belajar seperti gembala-gembala. Terima firman, kita percaya, kita langsung berangkat, kita langsung pergi, kita lihat, kita bersukacita, kita bersaksi, kasih semua orang tahu, wah ada bayi, ada juru selamat nih. Mesias telah lahir di kota Daud. Mesias sudah lahir di kota Daud. Nggak peduli orang gimana responnya. Mungkin ada yang terima, mungkin ada yang nggak terima. Itu bukan urusan kita, Bapak Ibu. Urusan kita adalah menyampaikan firman. Itu tanggung jawab kita. Antara orang itu terima atau enggak, itu sudah menjadi urusan dia dengan Tuhan. Dan ada ayat yang terakhir. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. The only thing that matters is God's word. Pada akhirnya, yang paling penting adalah firman Tuhan. Adalah kabar sukacita itu sendiri. Pada akhirnya yang paling penting, itu bukanlah kita diterima orang atau enggak. Itu bukanlah waktu kita bersaksi, kita berhasil atau enggak. Yang paling penting, yang menjadi sumber sukacita adalah Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, pelayanan itu, ya saya berbicara di sini, pelayanan itu tidak dilihat kesuksesannya dari jumlah berapa banyak orang yang datang doang. Enggak. Karena dengan demikian, kalau kita hanya ukur dari jumlah jemaat, kita bikin aja acara yang seru, undang artis, saya yakin penuh. Itu kalau menjadi goal kita. Tetapi goal kita itu haruslah hanya Kristus itu sendiri, yaitu dimana kita menjalankan perintah-perintahnya. Itulah yang menjadi sukacita kita, dan melihat janji-janjinya digenapi di dalam hidup kita. Itulah kebahagiaan yang sejati, Bapak Ibu. Gembala-gembala ini pulang dengan sukacita. Dia muji-muji Tuhan, dia muliakan Tuhan. Apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain sampaikan ke mereka, mereka gak peduli. Yang penting adalah Yesus lahir bagiku hari ini. Ini adalah berita sukacita. Aku hari ini punya juru selamat. Gak peduli kalian bilang aku gila. Itu kurang lebih gembala. Mereka sukacita, mereka luar biasa di hari Natal itu. Yang paling penting adalah Kristus itu sendiri, Bapak Ibu. Bukanlah kehebatan kita, bukanlah kehebatan dari
gembala-gembala. Bapak Ibu, saya udah khotbahkan juga di 2 hari yang lalu bahwa Tuhan selalu memilih orang-orang kecil, tempat-tempat kecil, ya betul ya. Dan pada pagi hari ini kita juga belajar. Saya mikir sih, Tuhan kenapa nggak hadir ya ke petinggi-petingginya Israel aja? Kenapa Tuhan malah pilih gembala-gembala domba yang kerjanya malam-malam nggak ada orang lihat? Mungkin dia di waktu siang juga cuma tidur aja, capek, nggak ketemu orang. Orang-orang yang ya nggak tahu lah, ada nggak ngefek di dalam society gitu ya. Tapi Tuhan pilih gembala. Tapi sembari saya merenungkan, itu sama seperti kita ya. Kita nih siapa? Dan tiba-tiba Yesus lahir untuk kita. Dan tiba-tiba hidup kita ditebus olehnya. Bukankah itu sebuah berita yang sangat sukacita, Bapak Ibu? Karena itu biarlah hari Natal ini, berita sukacita ini enggak cuma di dalam hati, tapi kita saksikan ke semua orang. Kita tunjukkan anak-anak Tuhan itu penuh dengan kasih. Dan sisanya kita bersukacita, bukan karena kita berhasil atau enggak menangkan orang, bukan itu. Tetapi kita bersukacita karena Yesus sudah lahir buat kita. Itulah kesukaan yang sejati. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kristus itu sendiri yang sudah lahir dan mati untuk kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami kembali diingatkan, Tuhan, untuk belajar dari seorang gembala, orang yang mungkin kurang dilihat di dalam masyarakat. Tetapi kami melihat bagaimana kepolosan gembala ini begitu indah, Tuhan. Dan kami mau belajar dari gembala-gembala ini yang sekali mendengar firman Tuhan, kami bertindak, Tuhan. Sekali mendengar firman Tuhan, kami ambil keputusan, Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Kami mau Engkau sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Dan biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu, Tuhan, di dunia ini. Dan terlebih lagi, biarlah hanyalah sumber sukacita kami itu hanyalah Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, sekali lagi untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami, Tuhan, dan kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.